Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema ketika bumi berhenti berputar. Tapi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan kita, belajar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi tambahan ilmu dan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita lanjutkan. Yang pertama tentang pengertian hari kiamat. Kalau kita ditanya tentang apakah yang dimaksud dengan hari kiamat, jawabannya adalah peristiwa hancur leburnya alam semesta ini beserta isinya, di mana planet-planet yang ada di alam raya ini, bintang, bulan, bumi, beserta isinya hancur lebur. Peristiwa inilah yang dimaksud dengan hari kiamat. Kemudian, percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Maka wajib bagi kita sebagai orang yang beriman untuk meyakini datangnya hari kiamat, karena tersebut merupakan rukun iman yang kelima. Kemudian datangnya hari kiamat ditandai oleh tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, di mana ketika malaikat Israfil meniup tiupan sangkakala yang pertama sebagai tanda datangnya hari kiamat, sebagai tanda akan hancur leburnya alam semesta ini. Kemudian nanti manusia akan dibangkitkan di akhirat di sebuah padang yang luas, yaitu padang mahsyar, di mana manusia dari Nabi Adam sampai bayi yang terakhir kali lahir di dunia ini akan berkumpul di sana. Kemudian di padang mahsyar manusia menunggu catatan amal selama di dunia. Apakah catatan amal baiknya lebih banyak atau catatan dosa maksiatnya lebih banyak? Mudah-mudahan kita tergolong menjadi manusia yang catatan amal baiknya lebih banyak. Peristiwa tentang hari kiamat atau hari akhir ini disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Kemudian nama-nama lain dari hari kiamat, yang pertama adalah Al-Qari'ah, artinya bencana yang sangat menggetarkan, di mana peristiwa hancur leburnya dunia dan alam semesta ini ditandai dengan goncangan-goncangan yang sangat mengerikan. Kemudian hari kiamat juga disebut dengan as-sa'ah, artinya waktu, di mana sudah habis masa atau waktu berakhirnya alam semesta dan dunia yang kita tempati ini. Kemudian hari kiamat disebut pula dengan Yaumuddin, artinya hari pembalasan, di mana orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang yang selalu maksiat akan mendapat balasan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat disebut juga dengan Yaumul Ba'ts, artinya hari kebangkitan, di mana setelah hari kiamat
manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Semua manusia akan dibangkitkan dan berkumpul di padang mahsyar. Hari kiamat pula disebut dengan yaumul hisab, artinya hari perhitungan, di mana manusia akan mendapatkan catatan amal baik dan amal buruknya. Kemudian hari kiamat pula disebut dengan al-zalzalah, artinya guncangan. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang macam-macam hari kiamat. Yang pertama ada yang dinamakan kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Jadi yang dimaksud dengan kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah contoh dari kiamat sugro. Yang kedua, gempa bumi. Peristiwa gempa bumi merupakan contoh kiamat kecil atau kiamat sugro. Kemudian tsunami juga adalah contoh kiamat kecil atau kiamat sugro. Yang keempat adalah banjir bandang, merupakan contoh dari kiamat sugro. Kemudian macam-macam hari kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancur leburnya alam semesta beserta isinya. Inilah yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 1-2 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya. Anak-anakku, itulah yang dibahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian tugas kalian adalah menyalin materi yang ada di video ini ke dalam buku tulis kalian. Sekali lagi, kalian catat kembali materi yang ada di dalam video ini ke dalam buku tulis kalian, kemudian kalian fotokan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.